Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Sopin Tusman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks narasi sejarah terkait materi kelas 5 SD. Adik-adik sekalian, tahu nggak sih apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang mengungkapkan sebuah informasi sejarah dengan bentuk narasi maupun urutan cerita. Teks narasi sejarah ini membuat informasi terkait sejarah lebih mudah dipahami oleh pembaca. Untuk itu, adik-adik sekalian, marilah kita simak mengenai penjelasan dari teks narasi sejarah yang lebih lengkap berikut ini. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah merupakan teks yang berisi tentang cerita sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau ataupun masa lalu. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi ataupun urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, adik-adik dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, adik-adik dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Menggali informasi penting teks narasi sejarah. Ada beberapa cara menggali informasi sejarah dari teks narasi sejarah, yaitu yang pertama, membaca teks dengan cermat dan seksama. Lalu yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Adik-adik dapat menggunakan stabilo warna untuk menandai gagasan pokok setiap paragraf yang menurut adik-adik penting. Lalu yang ketiga, mengelompokkan informasi menggunakan tanda tanya. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban yang diajukan. Memahami teks narasi sejarah dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dapat digunakan menggunakan kata tanya 5W1H. Kata tanya 5W1H terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai kata tanya 5W1H. Yang pertama yaitu apa atau what. Ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Lalu yang kedua, di mana atau where. Ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa di dalam sebuah teks. Lalu yang ketiga, kapan atau when. Ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam sebuah teks. Lalu yang keempat, siapa atau who, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam sebuah teks. Lalu yang kelima, mengapa atau why, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa di dalam sebuah teks. Lalu yang keenam, bagaimana atau how, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam sebuah teks. Perhatikan contoh teks narasi berikut. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia.
kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka ingin menguasai Indonesia. Belanda pun mendirikan VOC atau Kongsi Dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dengan alasan untuk kepentingan dagang. Namun, tidak hanya itu, VOC ini dibangun untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaan yang dapat diajukan dalam contoh teks narasi tersebut ada 4. Yang pertama yaitu, kapan Belanda datang ke Indonesia? Lalu yang kedua, siapa yang memimpin pasukan Belanda? Yang ketiga, apa tujuan Belanda datang ke Indonesia? Lalu yang keempat, mengapa Belanda mendirikan VOC? Kalimat efektif dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Contohnya, Doni sangat amat berterima kasih kepada teman-teman karena bersedia membantunya. Ini termasuk dalam kalimat tidak efektif. Lalu untuk kalimat efektifnya yaitu, Doni sangat berterima kasih kepada teman-teman karena bersedia membantunya. Mengapa kalimat pertama dikatakan tidak efektif? Karena terdapat pemborosan kata, di mana pemborosan kata yaitu amat. Lalu kata baku dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah seharusnya disusun dengan menggunakan kata-kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan aturan dan ejaan yang sudah ditetapkan. Contoh yang pertama yaitu aktivitas, di mana untuk kata bakunya menggunakan huruf V dan kata tidak bakunya menggunakan huruf F. Lalu yang kedua aktif, kata bakunya menggunakan huruf F dan kata tidak bakunya menggunakan huruf P. Lalu contoh yang ketiga yaitu analisis dan analisa. Analisis ini merupakan contoh kata baku dan analisa merupakan contoh kata tidak baku. Lalu contoh yang keempat yaitu apotek dan apotik, di mana contoh bakunya yaitu apotek dan contoh tidak bakunya yaitu apotik. Adik-adik, untuk mengetahui suatu kata itu termasuk kata baku atau tidak baku, kita dapat mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pengelompokan aspek informasi berdasarkan teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah ada 5, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu yang kedua, pahami setiap kalimat yang ada di dalam teks. Lalu yang ketiga, temukan unsur 5W dan 1H dalam teks. Lalu yang keempat, tandailah informasi tersebut. Lalu yang kelima, tuliskan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Menarik kesimpulan dari teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah pembicaraan dalam suatu teks. Cara membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah yaitu yang pertama, membaca teks tersebut dengan seksama. Lalu yang kedua, memahami topik dalam teks. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Lalu yang keempat, mencatat informasi penting dalam teks. Berikut ini contoh teks narasi sejarah.
pada 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Hasil rapat tersebut segera disampaikan kepada Bung Karno. Akan tetapi, Bung Karno tidak langsung menyetujui usulan tersebut. Penolakan Bung Karno membuat kaum pemuda berinisiatif untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Ranges Dengklok dengan alasan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak luar. Setelah diasingkan ke Ranges Dengklok, akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Soebarjo dengan golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan Yusuf Punto untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksmana Tadasi Maeda. Dalam rapat tersebut, mereka merumuskan teks proklamasi dan menyetujui proklamasi segera dibacakan. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kesimpulan yang dapat diambil dari teks narasi tersebut yaitu yang pertama, pada 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Ranges Dengklok dengan alasan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak luar. Lalu yang ketiga yaitu tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjelaskan kembali teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, adik-adik perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H yang telah dipelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasa adik-adik sendiri. Pastikan informasi yang adik-adik tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Menyajikan kembali informasi teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, adik-adik perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat adik-adik sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Memahami teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, adik-adik perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks tersebut, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, adik-adik dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah adik-adik dengarkan. Adik-adik juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi yang telah adik-adik dengar. Itulah penyampaian informasi dari saya terkait teks narasi sejarah. Saya harap adik-adik sekalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan mengenai teks narasi sejarah tersebut. Akhir kata dari saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.